Pemirsa, 4 hari usai pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pusat perbelanjaan seperti mal dan pusat grosir dikhawatirkan ini menjadi lokasi orang berkerumun dalam ruangan paling banyak. Penerapan protokol kesehatan warga pun kini menjadi soal. Jurnalis Media Group Network Valery Budianto akan mengajak kita untuk memantau seperti apa sebetulnya kepatuhan masyarakat yang beraktivitas di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat pagi Valery, usai dikunjungi Presiden kemarin, praktis ya Tanah Abang makin ramai nampaknya. Seperti apa nih pantauan untuk protokol kesehatan di sana? Baik Naila dan juga pemirsa, benar sekali kemarin baru saja Presiden salah satu pusat perbelanjaan yaitu tepatnya di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, dan kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 lalu Presiden Joko Widodo ini juga secara resmi mengumumkan adanya pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lalu adanya pencabutan PPKM ini berarti memang untuk kapasitas di Pasar Tanah Abang ini sudah berlaku secara normal atau selama 100%, dan juga untuk aktivitas yang berada di sini juga diharapkan akan kembali. Nah, salah satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah kami sudah berada di sini sejak pukul 8 pagi tadi, dan sejak pukul 8 hingga saat ini Pasar Tanah Abang ini masih cukup sepi, mengingat memang pasar ini baru beroperasi pukul 9, jadi kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu. Dan berdasarkan keterangan yang kami himpun dari para pedagang, keramaian pasca pencabutan PPKM ini sebenarnya masih terbilang lebih sepi dibandingkan dengan masa-masa sebelum libur Nataru, mengingat bahwa memang ada pernyataan pemerintah menyatakan bahwa mulai dari tanggal 23 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 kita masih dalam masa libur Natal dan juga Tahun Baru 2023, sehingga mengingat bahwa Pasar Tanah Abang ini merupakan pusat perbelanjaan yang menjual pakaian, kain begitu, sehingga masih banyak pengusaha baju, pengusaha konveksi, pembeli kain yang juga turut berlibur. Namun secara spesifik apabila membandingkan situasi hari ini dengan situasi pada hari Jumat lalu 30 Desember 2022, maka sebenarnya sudah terdapat peningkatan signifikan baik dari jumlah pengunjung, terutama mengingat dari keterangan salah satu pembeli di sini bahwa pada tanggal 30 Desember ini Pasar Tanah Abang dipenuhi oleh masyarakat yang berkunjung untuk berbelanja dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Kemudian selain melihat adanya lonjakan pengunjung di sini, salah satu hal yang menarik dari adanya pencabutan status PPKM adalah bagaimana penerapan dari protokol kesehatan. Kita tahu bahwa dalam konferensi persnya Presiden Joko Widodo ini masih tetap menghimbau agar masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah untuk memakai masker, terutama di ruangan tertutup dan juga di ruangan terbuka namun yang penuh dengan keramaian. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat terhadap adanya pemberlakuan atau pencabutan PPKM ini, saat ini sudah bersama dengan saya salah satu masyarakat yang sedang berbelanja di Pasar Tanah Abang. Sudah bersama dengan saya Ibu Santi. Halo, selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi. Ibu bisa dijelaskan Bu, apa tanggapan Ibu mengenai status PPKM yang dicabut ini Bu? Kalau menurut saya ya sebagai yang pembeli di Tanah Abang itu PPKM itu udah bagus sih untuk dicabut, karena memang yang saya tahu, saya juga sebagai seorang pedagang sebetulnya di pasar kecil, karena sekarang ini untuk corona yang saya tahu baik itu dari lingkungan perumahan atau pasar di sekian banyaknya saya bertemu dengan orang itu udah sangat longgar sekali. Tapi lepas daripada itu kita memang harus memperhatikan protokol kesehatan sebetulnya. Itu untuk diri kita sendiri aja. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kita harus siap payung dulu sebelum hujan. Karena kalau kita tetap menerapkan untuk PPKM ini, saya rasa untuk perkembangan ekonomi itu akan semakin berkurang. Karena apa? Karena semakin takutnya orang untuk keluar kan dengan segala begini dan begitu banyaknya apa namanya rasa ketakutan gitu. Tapi dengan dibukanya PPKM, dilonggarkan lagi, pemerintah tetaplah menerapkan protokol kesehatan, tapi kebebasan orang untuk berbelanja, memilih, dan segala macam itu akan saling membantu, baik bagi pembeli saya pribadi ataupun penjual. Karena apa? 2 tahun belakang yang saya tahu, itu sejak PPKM itu perekonomian itu sangat menurun sekali. Banyak toko-toko yang di Tanah Abang ini yang tutup, karena ada juga sih termasuk keluarga saya yang seperti itu gitu. Cuman intinya kita jangan sampai lupa kalau apa
PPKN itu kalau protokol kesehatan itu harus diterapkan karena apa? Itu juga buat kesehatan kita pribadi sebetulnya, cuci tangan, pakai masker, terus menghindarkan kerumunan. Maksudnya kalau lagi rame ya kita longgarkan sedikit dulu gitu maksud saya. Berarti Bu Santi, Ibu ini tetap memutuskan untuk mengenakan masker meskipun berada di ruangan yang sepi, di ruangan yang terbuka seperti itu. Namun memang Ibu tetap menyatakan juga PPKM ini sudah tepat untuk dicabut saat ini ya, Bu. Iya, Ya, betul. Ibu biasa berbelanja di Pasar Tanah Abang ini berapa lama atau seberapa Saya sering? minimal itu 3 bulan sekali karena saya pertama saya bukan penjual pakaian ya, tapi saya pemakai. Saya mengirim kepada anak saya yang di pondok, kepada saudara dan adik-adik juga untuk pakai pribadi. Karena apa? Di Tanah Abang ini banyak pilihan. Banyak pilihan, harganya juga bersaing. Itu yang saya suka. Karena kalau kita belanja yang kita nggak bisa milih sendiri itu kadang suka kecewa sih gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Santi. Nah, tadi kita sudah mendengar tanggapan daripada pembeli mengenai pencabutan status PPKM dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk menanyakan langsung kepada para penjual. Apakah pencabutan status PPKM ini berdampak kepada penjualan para penjual di Pasar Tanah Abang? Saat ini sudah bersama dengan saya, Ibu Tuti. Selamat pagi, Ibu Tuti. Pagi. Ibu Tuti, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pencabutan status PPKM ini? Statusnya bagus sih. Istilahnya orang bisa bisa belanja lebih bebas lagi, ke Tanah Abangnya lebih enak lagi, nggak ada aturan, tapi tetap kita menjaga kesehatan, menjaga jarak itu udah pasti demi kesehatan kita juga sih sebenarnya. Ibu, apakah pencabutan PPKM ini berdampak pada omset penjualan Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah omset lumayan bertambah sih, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi, kita sehat semua. Ibu, saya dengar-dengar kemarin pada saat tanggal 30, 31 Desember jelang tahun baru, Pasar Tanah Abang ini sangat ramai, Bu. Bisa dijelaskan, Bu, bagaimana omsetnya dan juga apakah pengunjung ini ramai mengunjungi Pasar Tanah Abang? Alhamdulillah semenjak ke awal tahun baru kemarin, pengunjung lumayan lebih ramai dari biasanya karena pengaruh pencabutan PPKM juga kali. Alhamdulillah udah mulai bertambah sekitar 10%, 15% dari hari-hari biasanya. Apakah ini berarti dengan adanya pencabutan PPKM dari segi pendapatan sudah dikatakan kembali ke masa-masa sebelum pandemi atau bagaimana? Kalau dibilang kembali sih belum kayaknya ya. Cuma udah mulai membaik penjualan. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti. Sama-sama. Ya, Naila, dari hasil perbincangan kami tadi ternyata memang masyarakat baik itu pembeli maupun penjual sudah menyetujui adanya pencabutan PPKM yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, mereka berharap agar masyarakat tetap memberlakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak. Namun berdasarkan pantauan kami terkini memang di Pasar Tanah Abang ini sudah tidak ada lagi stand-stand yang mewajibkan untuk meng-scan aplikasi Peduli Lindungi maupun adanya hand sanitizer yang tersedia di Pasar Tanah Abang. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan, Naila, dari Pasar Tanah Abang. Kembali ke Anda di studio. Baik, rekan Valeri Budianto melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.